Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhat tullab a'azzani a'azzakumullah. Kaifa halukum? Wa ana alhamdulillah bi khairin. Nuwasil dirasatana yakni al-mutala'ah nadrus fil kitab min wasaya as-salafi lisyabab. Kita telah sampai yaitu wasiyatus tsaniyah, yaitu nasihat yang kedua. Wa min jumlati wasaya as-salafi lisyabab ma jaa an Hammad ibn Zaid annahu qala dakhalna ala Anas ibn Sirin rahimahullah fi maradhihi faqala ittaqullaha ya ma'syarasy syabab unzuru mimman ta'khuduna hadhihi al-ahadits fa innaha min dinikum. Dari nasihat salaf, orang-orang terdahulu untuk para pemuda, maja'a an Hammad bin Zaidin, apa yang telah didatangkan atau dibawa dari Hammad bin Zaid, bahwa ia berkata, dakhalna ala Anas bin Sirin rahimahullah fi maradihi. Dakhalna di sini kami masuk, maksudnya berkunjung ke rumahnya Anas bin Sirin fi maradhihi, ketika di saat sakit. Faqala, ia berkata, ittaqullaha ya ma'syarasy syabab, bertakwalah kalian kepada Allah wahai para pemuda. Unzuru mimman ta'khuduna hadhil ahadits, perhatikan atau lihatlah dari siapa kalian mengambil hadis ini. Fa innaha min dinikum, sesungguhnya hadis itu adalah bagian dari agama kalian. Kita diminta untuk hati-hati di dalam pengambilan hadis. Ini adalah pesan dari Hammad bin Zaid, ya kan? Yang mana saat itu sedang mengunjungi Anas bin Sirin. Jadi nasihatnya dari Anas bin Sirin. Taib. Wa hadhihi wasiyatun 'azimatun jiddan, dan ini adalah nasihat yang sangat mulia sekali. Wa hiya, yaitu anna syababa al-muqbila ala talabil ilmi wa tahsilil hadis, bahwa seorang pemuda yang mencari hadis atau mengkoleksi hadis, wa tahsilil hadis, yang bagi ayyakuna tahsiluhu lahu ala aidi ahli ilmi ar-rasikhina al-athbat. Seyogyanya atau sepantasnya dia memperoleh hadis, yaitu kepada orang-orang yang betul-betul ahli hadis, ar-rasikhina, yaitu yang menguasai, mendalami, al-athbat, dan yang kokoh. Jadi maksudnya kita diminta untuk mengambil hadis, yaitu orangnya yang jelas, kemudian yang kuat ilmunya, yang mendalam, yang hebat dalam ahli hadis. Yang mana ahli dirayah wal basirah, yang mana dia itu adalah orang yang banyak pengetahuannya, yang luas masalah hadis, ya, berpengalaman, wal basirah, dan yang cerdas. Al-akabiri fil ilmi, kemudian yang ditokohkan di dalam ilmu, ya. Maksudnya ditokohkan dalam ilmu, emang dia di bidang ilmu tersebut.
jangan sampai kita mengambil ilmu yang mana tidak di bidangnya. Umpamanya saya tukang bengkel, kalian mengambil hadis ke kami, ya maka tidak bisa. Orang bengkel suruh ngajar hadis. Kalau seandainya orang bengkelnya emang dia seorang belajar hadis, pengajar hadis, boleh. Lah tapi sekarang coba kita perhatikan, jarang sekali orang bengkel yang mana bisa ahli hadis. Boleh kita mengambil ke siapapun, yang penting memang di bidangnya. Kemudian la ya'khudhal ilma an kulli ahad. Tidak boleh sembarang mengambil hadis atau tidak boleh sembarang setiap orang ditanya tentang masalah hadis, ya. Tidak sembarangan orang maksudnya dalam memilih hadis itu. Berpilih-pilihlah yang emang berkompeten di dalam bidangnya. Wa innama ya'khudul ilma an sahibi sunnah rosakhat qodamahu fiha. Hendaknya dia mengambil kepada ahli sunnah rosakhat qodamahu. Rosakhat itu yang kuat, qodamahu, kuda-kudanya. Kalau di dalam bahasa bela dirinya, yang sangat kuat kuda-kudanya. Kalau kita yang sangat kuat pondasi dalam ilmu hadisnya. Taib. Kemudian selanjutnya fa'ani bani Syaudzab rahimahullah qala inna min ni'matillahi 'ala syababi, ya kan, dari bin Syaudzab rahimahullah, semoga Allah merahmati, ia berkata, sesungguhnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pemuda apabila tanassak, ya, tanassak ayyuakhiya sahiba sunnah yahmiluhu 'alaiha. Apabila seorang pemuda yang mana dia beribadah maka menyertakan atau bersaudara, ya, berteman kepada seorang yang ahlu sunnah. Jadi kita apabila beribadah itu ngikutin ahlu sunnah, berteman dengan orang-orang ahlu sunnah. Kemudian yahmiluhu 'alaiha, karena dia itu berteman dengan ahlu sunnah, maka dia akan terbawa oleh ahlu sunnah tersebut. Taib. Jadi kita apabila agar ibadah kita baik, tata caranya yang baik sesuai dengan sunnah, ya maka kita berteman kepada orang-orang yang ahlu sunnah. Jangan ahlul bid'ah, jangan orang yang tidak bisa. Kalau kita berteman kepada orang yang bisa, maka kita akan bisa. Apabila kita berteman kepada orang yang tidak bisa, tidak menguasai ilmu hadis, tidak mengetahui sunnah, ya maka kita akan salah dan kaprah. Begitu. Taib. Kemudian selanjutnya wa'an Amr bin Qais al-Malai rahimahullah, dari Amr bin Qais al-Malai rahimahullah, semoga Allah merahmati, qala, ia berkata, idza ra'aita syababa awwalu ma yansha'u ma'a ahli sunnah wal jamaah farjuhu. Apabila kalian melihat pemuda awwalu ma yansha'u, pertama kali ia tumbuh bersama ahlu sunnah wal jamaah, farjuhu, maka berharaplah atau maka optimislah, ya, optimis, ya kan. Wa idza ra'aitahu ma ahlil bid'i fai'as minhu. Apabila kalian melihat, ya, seorang pemuda yang mana dia tumbuh bersama orang-orang ahlil bid'ah, maka apa? Pesimislah darinya. Fa inna syababa ala awwali nusyu'ihi. Karena seorang pemuda itu akan tumbuh bersama awal orang yang dia bersamainya. Jadi maksudnya kita diminta berharap di sini apabila seorang pemuda itu tumbuh, ya, pertamanya bersama orang-orang yang ahlu sunnah, maka berharaplah, maka optimisnya. Maksudnya apa? Optimis dia akan menjadi orang yang baik, dia menjadi orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Adapun kalau kita melihatnya pemuda itu awal pertumbuhannya yaitu bersama orang ahli bid'ah, maka pesimislah, janganlah kalian berharap, pasti dia akan ngikutin orang-orang ahlul bid'ah tersebut. Ya, karena seorang pemuda itu akan tumbuh bersama orang-orang yang pertama kali ia sertai. Kemudian nasihat selanjutnya,
Wa an Amr bin Qais rahimahullah qala, dari Amr bin Qais rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ia berkata, inna syababa liyansha'u, sesungguhnya pemuda itu akan tumbuh, fa in athara ayyujalisa ahlal ilmi kada ayyaslam, jika ia mengutamakan bersama dengan ahli ilmi kada ayyaslam, maka dia hampir selamat. Wa in mala ila ghairihim, dan sungguh jika ia menundukkan kepada selain mereka, selain maksudnya mereka kepada orang-orang yang berilmu, kada ya'tab, maka dia akan nyaris akan binasa. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ini bisa memilih, ya, bisa memilih teman, bisa memilih guru, ya. Jangan sampai kita berteman kepada orang-orang tidak berilmu. Jangan sampai kita duduk bersama orang-orang yang tidak berilmu, ya. Akhirnya kita juga tidak berilmu. Tetapi kalau kita berteman, ya, atau mungkin kita bermuamalah kepada orang-orang yang berilmu, maka kita akan mendapatkan ilmunya. Harapan seorang pemuda itu akan baik apabila dia berkumpul kepada orang-orang yang berilmu. Kalau kita pengen ahlul Quran, ya maka kita berkumpullah kepada orang-orang yang ahlul Quran. Jangan ahlul bid'ah, jangan orang-orang yang suka judi, jangan orang-orang yang mana suka nonton band atau dengan yang lainnya yang kurang baik. Kalau kita pengen baik, ya kita harus bersama orang-orang yang baik. Ini tentang masalah hadis, berarti kita harus bersama orang-orang yang faham hadis, ya. Meminta pun dengan orang yang ahli hadis. Perhatikan, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Perhatikan, ilmu itu didatangin dan tidak ada ilmu itu mendatangi. Sehingga kita menghargai para ustadz-ustadz yang ahli ilmu, yang punya ilmu. Jangan, ustadz itu tidak menyapa saya tidak kenal, saya tidak mau belajar. Ya salah, ada ustadz atau ada seorang yang pintar, kita datangi. Kemudian kita berdialog, kita ngobrol. Dengan kita mengobrol itulah kita akan mendapatkan ilmunya. Dan ilmunya ustadz akan keluar. Ingat, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangin dan tidak ilmu itu mendatangi. Kita belajar itu bukan kita nunggu sempat, tetapi kita menyempatkan. Kalau kita belajar nunggu sempat, tidak akan sempat-sempat, tidak akan bisa. Tetapi kalau kita menyempatkan, berbagai macam alasan sibuk apapun, entah kuotanya habis umpamanya, dia kalau emang mau niat belajar, dia akan berusaha bagaimana kuota tidak habis, ya. Jangan alasan kuota saya habis, ustadz saya ketiduran. Nah, ya alarm, ya dipersiapkan, ini saatnya mau belajar, jangan tidur. Jadi gitu. Jadi seorang belajar itu menyempatkan, bukan menunggu kapan datangnya waktu yang sempat. Salah, ya. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, luangkan, buktikan kalau kalian memang betul-betul seorang thalabul ilmi. Baik, mungkin itu aja dari kami. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.